Bang Iki. Bawa lagi om. Bawa lagi yuk Bang Iki. Bawa lagi. Bang Iki bawa lagi Bang Iki. Nah, masih bangun tidur. Ketinggian masih tinggi ya? Masih kena nudutan. Jam berapa Jakarta? Subuh. Waduh. Subuh. Ya, oke. Jadi gimana tadi mediasi? Bang Iki gimana tuh? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Intinya kan memastikan apa yang terjadi. Setelah ditanyakan kan ternyata memang ingin ada penetapan untuk Dede Bintang. Ya kalau dari aku pribadi mewakili adik-adik juga memang nggak bisa dipungkiri karena kita juga satu ibu. Ya itu memang sudah jadi hak Dede Bintang. Cuman di mediasi tadi juga kita tetap harus mengikuti hukum yang berada ya Pak ya. Jadi kita juga nanti semuanya dikembalikan lagi ke persidangan nanti hasilnya seperti apa. Ada yang mau ditambahin? Tadi ada ini nggak Kang apa dari permintaan dari Pak Teddy sendiri? Sejauh tadi sih karena berjalan cukup cepat ya. Jadi kalau tadi aku pribadinya juga difokuskan di mana memang yang dijadikan dipertanyakan ya. Hanya penetapan Dede Bintang. Tadi juga saya sudah memake berapa kali. Ya memang itu sudah haknya. Mari kita urus bersama. Aku bilang. Tapi ya saya tekankan memang ini haknya memang Dede Bintang. Dari mereka juga mengiyakan ya Pak ya. Iya. Itu gimana kita harus melihat tadi itu begitu Oleh majelis gitu ya. Nah nanti ada jawab-jawab, nanti akan kami jawab permohonan dari pihak pemohon. Nah nanti ada replik publik dan pembuktian. Ya. Itu ikut ya? Yang itu bisa ikut dan bisa juga nanti kalau pembuktian mungkin harus hadir di pengadilan. Jadi memang tadi kalau pertanyaan mengenai uang yang 5 miliar, dulu ada pernyataan dari Pak Abdurrahman. Dan tertulis siapa ya? Tertulis di atas tertulis Pak Abdurrahman adalah orang yang terakhir bertemu dengan almarhumah mama. Jujur sebenarnya saya kalau untuk membahas tentang kayak gini tuh sedih ya karena almarhumah udah pergi sudah lama gitu ya. Jadi kayak harus punya waktu banyak untuk aku bisa nerima semuanya kan. Jadi kayak ketika tadi dibahas seperti ini dan dipertanyakan perihal yang tadi Mas ceritakan tuh jadi kayak kita juga cukup punya bukti kuat bahwa lawyer yang dulu sama mama juga jadi saksi mata bahwa misalkan aset-aset dan yang lainnya terus warisan kemana saja juga sudah ada tertulis secara jelas ya Pak ya oleh Pak Abdurrahman. Ya. Jadi waktu itu Pak Abdurrahman itu pernyataan tertulis dan waktu itu pernah ada pertemuan dan itu dibacakan oleh Pak Abdurrahman di hadapan Kang Teddy-nya dan Pak Teddy tidak membantah. Nah, salah satu poinnya bahwa uang yang 5 miliar itu dibelikan kos-kosan yang di Bojong Soang. Dan kemudian ada beli rumah yang di Villa Bandung Indah kalau nggak salah harga 1,4. Nah cuman sayangnya ini kan bertanya-tanya terus Ikina itu kos-kosan kenapa dikuasai oleh nggak diserahkan lah gitu ke Iki gitu loh. Nah kemudian hal-hal lain gitu ya. Nah itu yang menjadi pertanyaan terus. Nah jadi mohon juga kalau pemainnya ini Kang Teddy juga bisa menyerahkan lah kos-kosan itu ya. Jadi nggak berlarut-larut gitu ya, dan juga terganggu juga nih keluarganya Kang Sule dengan ada media terus gini kan. Tadi juga pas mediasi saya juga sempat mempertanyakan jelas ke Teddy juga bilang kayak kalau misalkan tentang mempermasalahan ini padahal saya ini juga masih ada gitu ya. Terus juga saya tadi sempat bilang Teddy kenapa nggak ada niatan baik dulu untuk nanya ke saya, nanya kabar ke saya, terus juga ngasih tahu perihal ini mau dibawa kemana atau nggak ada itikat baik atau nggak kan nggak ada, ini langsung mereka bawa jalur hukum. Makanya saya tadi langsung tekankan ke Pak Teddy juga bilang ya kalau misalkan memang maunya lewat jalur hukum ya sudah, mediasi pun sudah berjalan dan yang lainnya ya udah saya tinggal ikutin. Aku bilang padahal dari awal juga saya sudah ada punya itikat baik, kalau misalkan memang dia punya itikat baik tetap mungkin menganggap saya siapanya dari ibu saya dulu, seharusnya ada itikat baik dan ternyata nggak ada ya udah saya akhirnya ikutin apa yang sudah terjadi sekarang gitu sih. Kayak kan sebenarnya Dede Bintang itu kan diasuh oleh beberapa orang gitu. Betul, saya jadi saksi hidup kok. Dari beberapa bulan ke beberapa bulan Dede Bintang itu diasuh sama Pak Ecet supir saya sama Mama Neng istrinya, terus sampai beberapa bulan terus dibawa lagi sama Pak Teddy. Ternyata nggak lama dari situ ternyata diasuh lagi sama Pak Haji sama Bu Haji, terus dibawa lagi sekarang. Jadi hampir sama lah, kemarin waktu dulu diurus sama Pak Ecet dan yang lainnya diambil karena pengen mengusut sesuatu hal waktu itu. Terus sekarang udah diambil dari Pak Haji dan Bu Hajinya dan ternyata mencuatlah berita ini. Apakah dari ini Dede Bintang dijadikan tameng untuk
supaya bisa kalau aku nggak bisa ngejawab sih ini kalau Dede Bintang dijadikan alat atau jadikan tameng ya. Tapi biarkan orang yang menonton juga bisa mengutip atau enggak bisa tahu lah, mencari tahu maknanya seperti apa. Yang penting mas sekarang mah aku pengen kelar semuanya. Kalau memang misalkan semuanya sudah bisa jelas semuanya, mana hak saya, mana yang seharusnya punya saya ya Pak ya. Betul. Jadi udah, saya pengen beres lah semuanya. Saya juga kan punya anak, saya punya istri. Kalau saya masih suami bertanggung jawab, saya harus menafkahin. Saya mandiri gitu, saya udah nggak minta sama orang tua, saya nggak minta kemana-mana. Jadi kalau saya sampai sekarang tetap ini aja, habis dari sini saya harus manggung dan lain-lainnya buat membesarkan anak saya dan istri saya gitu. Tapi kamu sama Putri itu sebenarnya sangat perhatian ya sama Dede Bintang. Betul. Karena gini logikanya, untuk apa kita mengumbar-umbar sesuatu hal kebaikan, apalagi untuk ngurus Dede Bintang, terus kita kasih tahu ke orang-orang untuk apa gitu. Dan memang kalau memang itu jadi sebuah kewajiban kita sebagai kakak-kakaknya, dan terbukti kok Putri setiap bulannya selalu ngasih kabar ke mereka. Waktu lebaran aku juga nggak perlu aku bahas, aku kasih tahu aku ngasih apa gitu. Tanpa harus seperti itu juga Dede Bintangnya juga tahu sendiri, dia yang selalu melihat Putri, dia ada selalu video call sama aku walaupun aku nggak bisa ke sana. Jadi berbagai hal sudah kita lakukan kok sebenarnya. Bahkan Pak Dedinya juga selalu ngechat Putri untuk minta A, minta B dengan katanya buat kebutuhan Dede Bintang, dan Putri selalu ngasih. Itu aja bisa ngechat ke Putri, masa ke aku enggak sih waktu itu gitu sih. Kang Rizky ada pesannya dari Bapak sendiri Kang Sule untuk kasus ini? Kalau ayah sih yang pastinya pengennya semuanya beres, lancar, dan dikupas tuntas dengan baik lah, dalam artian karena masih banyak hak yang aku yang harus kita perhitungkan. Kemarin kita diam, tapi ya kalau misalkan nanti hak waris ini udah beres, tapi nanti akan ada beberapa yang memang saya harus perhitungkan dan kita tanyakan sama Bapak Joni juga perihal aset-aset itu sih. Jadi minggu depan Pesan buat Kang Dedi, buat Teddy, ya saya semoga sehat dan semoga bisa cari kerjaan, bisa cari kerjaan sama udah itu aja lah. Semoga bisa cari nafkah, amin. tapi tanggapan Putri sendiri seperti apa? Mana mau kayu? Nah, yuk. Iki di bawah Bang Iki. Siap. Punten, Pak. Yuk, keluar yuk. Agib juga sehat. Abang sehat, Bang? Ada sehat. Mau lewat tidak? Kumaha ya? Oke, waktu saya di Siapa Bintang itu?